Halo Pisces, single dan couple, ini adalah asmara. Secara general tentu saja tidak akan resonate dengan seluruh kalian dan bisa pula vice versa. Di sini saya akan mulai dari single dahulu kemudian couple. Karena untuk couple saya menggunakan mungkin kartu dengan tebaran yang lebih banyak. Oke. Baiklah, mari kita mulai. Pisces, single. Energi kalian di waktu-waktu ini sepertinya sedang terikat oleh sesuatu, terjebak oleh sebuah situasi, tidak bisa melepaskan diri dari sesuatu yang dimana semuanya sesuatu tersebut adalah hal yang, sorry to say, negatif. Mungkin juga di sini pola-pola pikir yang negatif, pemikiran-pemikiran yang negatif. Negatif di sini bisa jadi adalah sesuatu yang pesimis. Itu juga masuk kategori negatif. Bukan berarti selalu sebuah pemikiran yang berhubungan dengan kejahatan atau seperti apa, no. Tapi pola-pola pikir yang pesimis itu juga termasuk energi yang negatif. Oke. Tampaknya beberapa dari kamu mungkin sedang berada dalam situasi yang down, itu juga sebuah situasi yang negatif. Dan ya, jika berhubungan dengan keuangan, bisnis, ataupun karir, bisa dimaklumi juga mungkin ini kalian belum bisa melupakan mantan karena mungkin ada sesuatu yang cukup menyakitkan yang pernah Anda alami bersama mantan yang belum bisa terlupakan hingga saat ini. Itu juga sesuatu pemikiran yang negatif. Anda terjebak dalam ketakutan, trauma, atau semacam lainnya. Itu juga termasuk sesuatu yang negatif. Oke. Baiklah. Di sini ada sebuah jalan buntu. Ya, mungkin beberapa dari kalian berada dalam sebuah situasi di mana situasi yang negatif tersebut sedang mencari jalan keluar, namun mungkin saat ini belum bertemu dengan solusi yang kalian cari tersebut. Belum bisa melepaskan diri dari sesuatu yang negatif tersebut. Oke. Apa sesuatu yang negatif? Ya, tadi sudah saya sampaikan gambarannya seperti itu. Jika kamu menonton dengan cara dipercepat, tentu tidak paham dengan apa yang saya katakan di awal. Oke. Baiklah. Kita lanjutkan. Di sini beberapa dari kamu mungkin memang sedang ingin keluar dari sebuah situasi yang negatif, namun belum bisa menemukan jalan keluarnya, belum bisa move on juga. Tampaknya beberapa dari kamu diantaranya belum bisa melupakan kenangan-kenangan negatif yang mungkin kalian lalui, Anda lalui dengan pasangan Anda di masa lalu jika berhubungan dengan asmara. Oke, berhubungan dengan pengkhianatan mungkin yang terlalu menyakitkan hingga menimbulkan trauma, goresan yang cukup dalam hati Anda di waktu-waktu ini. Itu sulit untuk dilupakan. Baiklah, walaupun pada dasarnya di sini kita lihat ada Knight of Cup. Sebenarnya mungkin beberapa dari kalian berada di persimpangan di sini. Sebenarnya beberapa dari kalian mungkin ada ketertarikan dengan seseorang atau vice versa, sedang didekati oleh seseorang. Namun kalian masih terjebak dengan pola-pola pikir yang negatif berhubungan dengan pengalaman yang tidak menyenangkan bersama pasangan di masa lalu. Kalian belum move on, belum bisa melupakan, dan takut mungkin kejadian-kejadian buruk yang mungkin Anda lalui dengan pasangan mantan di masa lalu terulang kembali. So, itu membuat Anda berada di persimpangan. Anda ingin keluar, Anda ingin memiliki hubungan yang baru di mana Anda ada
ketertarikan dengan seseorang, namun masih dibayang-bayangi oleh pola pemikiran-pemikiran yang tidak menyenangkan berhubungan dengan masa lalu. Jadi Anda bingung di sini. Ingin menerima, membuka hati dengan cinta yang baru, tapi ada ketakutan untuk masa lalu yang buruk, apapun itu, terulang kembali. Entah apakah ini memang berhubungan dengan asmara atau ini berhubungan dengan pekerjaan, bisnis, karir, dalam arti rekan kerja, rekan bisnis, kerjasama, tapi ternyata ada pengkhianatan di dalam hubungan kalian tersebut. So, ya, belum Anda lupakan goresan-goresan tersebut. So Anda berada di persimpangan saat ini dan justru membuat Anda stuck di sini. Sedang stuck di sini. Ingin keluar tapi tidak bisa. Ingin menjalin hubungan, membuka hati dengan seseorang yang baru tapi tidak berani. Ya, kira-kira semacam itu. Di tengah kebimbangan. Di sini tampaknya jika Anda sedang didekati oleh seseorang, ya, saya melihatnya di sini, boleh dibilang dia seseorang yang serius, sebenarnya seperti itu, dan memang jika terjadi komitmen di antara kalian secara materi pun dan kedewasaan pun tampaknya sudah siap di sini, so bisa akan berlaku hubungan kalian di pernikahan di sini. Jika Anda menerima dan atau membuka hati terhadap seseorang yang baru yang mendekati Anda ini. Demikian pula sebaliknya, sebenarnya Anda juga seseorang yang cukup serius dalam menjalin hubungan, so seandainya Anda memang memberanikan diri untuk membuka hati dengan menjalin hubungan dengan orang yang membuat Anda tertarik tersebut, ini pun tampaknya bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. So, bisa jadi hubungan kalian akan semakin dekat, semakin intens, dan semakin serius, karena Anda serius, dia pun serius. Bisa jadi hubungan kalian berlaku ke pernikahan. Ini yang saya rasa, namun di saat ini beberapa dari kalian memang masih bersemayam dalam suasana yang belum bisa melepaskan masa lalu, kenangan-kenangan buruk terutamanya. Pengalaman-pengalaman buruk terutamanya, semacam itu. Belum bisa melepaskan diri dari masa lalu. Ya, mungkin setelah kalian menonton video ini bisa sedikit mencolek hati kalian untuk bangkit kembali, melihat adanya masa depan yang baik sebenarnya antara Anda dan orang baru yang akan Anda temui yang akan Anda temui, yang mungkin Anda akan menjalin hubungan dengan dia, hubungan yang serius di sini. So pesannya mungkin cobalah untuk memberanikan diri untuk mencoba. Dalam konteks bukan bermain-main yang saya katakan mencoba, namun tidak ada salahnya untuk berusaha mencoba membuka hati dengan hubungan yang baru. Mencoba melepaskan diri dari ikatan-ikatan negatif dengan masa lalu. Pola pikir dan ingatan-ingatan dan trauma mungkin semacam itu tidak mudah memang, namun ya tidak ada salahnya Anda dengan sisa-sisa kekuatan Anda untuk mencoba berpindah dari satu zona yang tidak menyenangkan ke zona yang lebih baik. Just masukkan untuk kalian di sini yang resonate. Baiklah. Kita berpindah untuk kita berpindah untuk couple di sini. Bottom of the deck
Anda adalah the sun. So, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, cobalah memberanikan diri untuk melepaskan diri Anda dari ikatan-ikatan negatif dengan masa lalu. So, Anda akan memiliki masa depan yang cerah, indah, dan memiliki hubungan yang lebih berkualitas, dan seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa akan berlaku hingga ke pernikahan. Oke. Baiklah, saya akan menggunakan kartu yang berbeda untuk kalian couple. Saya akan meletakkan tebaran di atas dan di bawah. Nanti silahkan kalian sendiri yang menyesuaikan di mana posisi kalian berada. Oke. Pisces couple. Orang yang ada di bawah. Oh. Baiklah. Sepertinya ada kecemburuan orang yang ada di bawah terhadap orang yang ada di atas. Oke. Saya melihatnya orang yang ada di atas ini sebenarnya memang tulus. Ini mungkin untuk kalian yang masih berpacaran, kalian masih dalam tahap pendekatan. Tampaknya orang yang ada di atas ini barusan berpisah dengan pasangan atau masih mungkin di stalking oleh mantannya. Mungkin dia memiliki mantan, di mana mantan tersebut masih membayang-bayangi orang yang ada di atas ini, dan itu membuat cemburu orang yang ada di bawah. Orang yang ada di bawah mungkin merasa bertanya-tanya dalam hati, ada konflik batin dalam hatinya, apakah benar orang yang ada di atas ini sudah melupakan mantannya dan hanya mencintai, menyayangi dia seorang, atau hatinya bercabang. Dia masih memikirkan mantannya sementara menjalin hubungan dengan orang yang ada di bawah. Oke, jadi yang di bawah ini ada tampak kecemburuan terhadap pasangannya yang ada di atas, di mana masih dibayang-bayangi mungkin oleh mantannya. Oke, padahal jika kita lihat di sini, orang yang ada di atas, dia tahu memang dia masih dibayang-bayangi oleh mantannya, namun dia sudah tidak menoleh lagi ke belakang. Dia sudah lebih melihat ke depan dan berfokus pada hubungannya yang sekarang. Ada Queen of Wands di sini. Dia cukup memiliki tanggung jawab dengan komitmennya yang sudah dibuat dengan orang yang ada di bawah, dengan pasangannya. Jadi dia seorang yang cukup bisa menjaga komitmen. Dia tidak ingin menoleh ke belakang, dia hanya berfokus pada masa depan, mungkin pada pekerjaan, bisnis, karir, dan hubungannya saat ini. Dia ingin memperluas usahanya untuk mungkin masa depan, jika kalian masih berpacaran di sini, untuk masa depan hubungannya dengan pasangannya saat ini, yaitu orang yang ada di bawah. Oke. Di sana ada the lover. So, dia sudah tidak ingin bermain-main lagi dalam menjalin sebuah hubungan. Oke. Dia sudah serius menatap masa depan dalam hubungannya dengan pasangannya saat ini. Ini yang saya baca untuk Anda-Anda yang ada di atas, mereka yang ada di atas. Sementara orang yang ada di bawah, di sini tampaknya sedang timbul kecemburuan, sedang galau, sedang ada bertanya-tanya dalam hati, mungkin hal-hal kecil yang mungkin
orang yang ada di atas ini sedang sibuk dengan pekerjaannya sehingga mungkin slow respon atau seperti apa, bisa memicu konflik, bisa membuat bete, bisa membuat marah orang yang ada di bawah karena demikian cemburunya. Ya, karena dia pun demikian mencintai orang yang ada di atas, takut kehilangan dengan orang yang ada di atas. So, karena dia tahu mungkin mantan orang yang ada di atas masih membayang-bayangi, itu membuat dia tidak nyaman. Sedikit saja mungkin saat ini dia sedang mellow, sedang mudah baper. Sedikit saja mungkin orang yang ada di atas slow respon terhadap komunikasi, atau mungkin mudah terjadi gesekan, mudah memicu emosi orang yang ada di bawah ini terhadap orang yang ada di atas. Ya, karena kesalahpahaman tersebut, karena cemburu yang dia rasakan. Jadi sedikit saja ada kesalahan atau miss di sini, miskomunikasi, menjadi emosi yang bisa memicu konflik yang semakin meruncing bagi orang yang ada di bawah, memicu emosinya orang yang ada di bawah. Oke. Jadi ini adalah hubungan yang memang sedang saat ini mungkin sedang riskan untuk terpicunya konflik di antara orang yang ada di atas dan orang yang ada di bawah karena gangguan tersebut. Oke. Karena mungkin orang yang ada di bawah ini sedang sensitif, jadi mudah terpicu emosinya. Ya. Untuk bulan Mei ini tampaknya seperti itu. Entah kamu yang sedang sensitif atau kalian yang sedang berada di atas, sungguh mencintai namun sedang seperti dicurigai. Ya, semacam itu. Oke. Ada Knight of Pentacle di sini. Kecemburuan tampaknya yang terjadi memang dari orang yang ada di bawah. Selain saya tadi mengatakan mungkin dia sedang sensitif, dia merasa tidak nyaman. Adanya bayang-bayang masa lalu yang masih membayangi hubungan ini, disebabkan oleh mantan dari orang yang ada di atas, atau mungkin mantannya dia sendiri. Membuat dia tidak nyaman dalam hubungan, membuat dia mudah emosi karena mungkin diganggu oleh mantannya sendiri, bisa juga di sini. Entah mantan siapa yang sedang mengganggu di sini. Oke. Sementara ini untuk orang yang ada di bawah, hubungannya dengan orang yang ada di atas, pasangannya saat ini sungguh merupakan hubungan yang berharga. Dia sungguh berharga buat dia. Buat orang yang ada di bawah, tidak ingin dirusak, tidak ingin diganggu oleh siapapun, dan itu adalah wajar. Oke, namun si mantan ini, entah mantan siapa, membayang-bayangi di sini dan berpotensi memicu konflik di antara hubungan ini. Oke. Mungkin ini yang akan beberapa dari kalian temui di bulan-bulan Mei. Mantan-mantan yang sudah lama tidak muncul, sudah lama menghilang, tiba-tiba menjadi gangguan dan berpotensi memicu konflik di antara orang yang ada di atas dan yang ada di bawah. Sekali lagi, entah memang mantan orang yang di atas atau mantan orang yang ada di bawah. Oke. Sementara ini mungkin adem ayem, tapi di bulan Mei bisa jadi hal-hal yang kurang menyenangkan terjadi di antara kalian. Atau mungkin ini bisa jadi bukan mantan, tapi orang baru mungkin, cinta yang baru mungkin, entah berasal dari mana, yang berpotensi untuk memicu konflik di antara hubungan ini. Ya. Ada gangguan, ada potensi gangguan dari pihak lain, pihak ketiga, entah mantan atau orang yang baru. Lebih luasnya mungkin seperti itu. Oke. Bisa jadi ini rekan kerja, orang yang ada di atas. Ya, saya tiba-tiba tersirat dengan
Prince of Swords di atas sana. Bisa jadi ini rekan kerja, mungkin dia sibuk bekerja atau dia karena perluasan usaha, dia ada relasi baru dan dia disibukkan dengan itu. Kebetulan pula mungkin relasi barunya adalah lawan jenis. Bisa jadi pula itu memicu konflik. Bisa jadi itu menjadi pemicu konflik di dalam hubungan ini, yang bawah merasa cemburu karena ada kesibukan baru yang dilakukan, walaupun benar mungkin berhubungan dengan pekerjaan, tapi karena lawan jenis bisa juga di sini menimbulkan kecemburuan. Oke, diharapkan di sini. Ya. Padahal memang hanya rekan kerja. Mungkin juga bisa jadi ini pimpinan, mungkin orang yang di atas ini pekerja kantoran, kemudian terlalu banyak meeting dengan rekan kerja, memperluas usaha, bertemu dengan rekan-rekan lawan jenis, selalu meeting dengan mereka-mereka, sehingga slow respon dengan orang yang ada di bawah, orang yang ada di bawah cemburu. Tampaknya bisa jadi seperti itu pula di sini. Ada Three of Wands di sana. Namun saya lebih melihatnya ini kesibukan baru mungkin yang akan dilakukan oleh orang yang ada di atas, di mana memicu rasa cemburu orang yang ada di bawah karena urusan pekerjaan. Oke, kan dia memang seorang pekerja di sini. Dia sedang serius dan dia memang sedang menata masa depannya. Masa depan tentu berhubungan dengan materi, tentu berhubungan dengan pekerjaan. Dalam hatinya di sini ada the lover. So, memang dia tidak ingin bermain-main dalam hubungan ini. Sekali lagi saya katakan itu. Kesibukannya yang membuat dia slow respon atau mungkin jarang ada pertemuan dengan orang yang ada di bawah, ya berhubungan dengan seputaran pekerjaan. Dia memiliki tanggung jawab dengan pekerjaannya, dengan pimpinannya, mungkin dengan relasi-relasinya, dan memiliki seseorang yang memiliki tanggung jawab dengan cintanya pula. Sebenarnya seperti itu. Oke, sedangkan orang yang ada di bawah, ya wajar pula, tidak bisa disalahkan jika cemburu dengan orang yang ada di atas dengan segala yang mungkin akan ditemui nanti. Di mana slow respon, di mana mungkin jarang ada pertemuan atau seperti apa. Karena di sini memang tampaknya orang yang ada di bawah juga memang hubungan ini berharga untuk dia dan memang sungguh mencintai di sini. Orang yang ada di bawah pun sungguh mencintai orang yang ada di atas, tidak ingin hubungannya diganggu oleh siapapun. Wajar cemburu, wajar emosian, wajar menjadi baper. Oke. Kita lihat Prince of Cups. Ya, King of Pentacles. Orang yang di atas, saya rasa orang yang di atas ini mungkin adalah maskulin, walaupun feminim mungkin juga memiliki energi maskulin. Dan yang di bawah ini mungkin sebagai feminim. Dia tidak ingin kehilangan cintanya yang sangat berharga. Orang yang dicintainya, orang yang cukup berharga untuk dia. Membuat dia mudah cemburu dan mudah baper untuk beberapa waktu di bulan Mei nanti. Grafiknya sedang naik turun di sini. Oke. Baiklah, Pisces. Mungkin demikian gambaran jika tiba-tiba pasangan kalian yang mungkin berada di atas, Anda mungkin berada di atas saat ini, dan tiba-tiba mungkin pasangan Anda yang ada di bawah ini emosi, tiba-tiba ya cemburu buta, mungkin disebabkan oleh alasan-alasan tersebut, perasaan-perasaan tersebut. Baiklah. Ada baiknya pula mungkin bagi mereka yang ada di atas, Anda yang ada di atas, untuk tetap bisa memanajemen waktu antara pasangan dan pekerjaan. Oke.
Ya, baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.